حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kali ini. Pelan-pelan kita terangkan makna dari dua kalimat syahadat itu di masjid ini. Ada waktunya zuhur seperti begini, ada waktunya setelah sholat maghrib. Satu dua kata dan beberapa kalimat yang berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat itu sudah kita bahas. Kali ini di siang hari ini kita membahas mengenai kufur. Kalau kita membahas itu bukan berarti ini menuding-nuding kepada siapa-siapa. Tetapi memang penjelasan di Quran dan di hadis itu ada kalanya orang itu disebut sebagai kufur. Tapi kata para ulama, itu imannya masih ada, tapi saat itu dia kufur. Tidak khuruj minal millah, orang itu belum keluar dari agama. Tapi tema-tema di Quran dan di hadis, orang itu disebut sebagai kufur. Sehingga dikategorisasikan kufurnya itu kufur kecil. Mudah-mudahan tidak salah paham. Apa contohnya? Nah ini, saya ngambil di peristiwa zaman Nabi saja. Yang panjenengan dan saya, kita semuanya tidak boleh meniru seperti itu. Zaman Nabi ada orang yang cerita ini 4 orang sahabatnya Nabi. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'duhum fi ba'din. Untuk merespon apa yang akan saya ceritakan ini nanti, jenengan bisa menyiapkan surat At-Taubah ayat 65 dan 66 supaya nanti nyambung. Saya ulangi untuk ikut merespon apa yang saya ceritakan ini nanti, jenengan dan kita semuanya bisa menyiapkan surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Makanya orang yang beriman itu lisannya ada kewajiban untuk dijaga. Pikirannya juga begitu. Perbuatannya juga begitu supaya naudzubillah min dzalik tidak menjerumus dalam yang disebut dengan kufur itu tadi. Nah sekarang saya mulai ceritanya. 4 orang sahabatnya Nabi itu cerita saling melengkapi satu dengan yang lain. Annahu kana rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada orang pada waktu di perang Tabuk, orang itu mengatakan begini. Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu indal liqa. Ada 3 poin yang diomongkan itu tadi. Pertama pengecut, perutnya buncit. Yang kedua pengecut. Dan yang ketiga pendusta atau bisa dibolak-balik. Kalau diterjemahkan menurut bahasanya tadi, aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, orang yang lebih pendusta dan lebih pengecut. Siapa maksudnya?
yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabu al-Qurra, yaitu Nabi itu loh dan para teman-temannya yang ahli baca Al-Quran. Ini ada orang ngomong gitu. Konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Langsung orang ini ditegur. Nah ini kalau tradisi begini itu kita hidupkan. Insya Allah orang itu lurus-lurus saja. Ketika ada salah ucap temannya, sahabatnya, saudaranya, dengan tidak bermaksud paling baik dan paling benar, maka temannya tadi diluruskan. Mengikuti Auf bin Malik tadi, orang itu ditegur oleh Auf bin Malik dengan ucapan begini, kadzabta walakinnaka munafik. Semen goro, berdusta, munafik. La akhbiranna Rasulullah SAW. Awas, mau saya adukan Nabi. Karena Rasulullah tidak ada di situ, maka Auf bin Malik yang mendengar peristiwa itu, dia berjalan menuju Nabi. Fadhahaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Auf berangkat ke sana memberitahu kepada Nabi bahwa ada orang yang mengaku beriman tapi omongannya seperti itu tadi, 3 poin. Fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Tapi ternyata Rasulullah sudah menerima ayat yang saya sebut tadi itu tadi. Atau 65 dan 66. Faja'a dzalika rajul. Ternyata orang yang mengucapkan begitu itu dia merasa diadukan kepada Nabi, maka dia mengikuti. Kalau pakai bahasa populer, orang ini mau klarifikasi kepada Nabi. Nah, begitu ya. Karena Auf sudah berangkat terlebih dahulu, tapi Nabi sudah menerima ayat Al-Quran itu. Ini maknanya apa? Allah marah. Arsy-nya Allah itu guncang, kemarahan Allah, kemudian Malak Jibril dipanggil, suruh menyampaikan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Orang ini klarifikasi dari bahasa saya. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtakhala wa raqibana qadahu. Nabi sudah naik unta. Sudah pergi. Orang itu baru datang. Di bawah Rasulullah di atas unta, ada yang tahu, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'atina qati Rasulillah. Wa innal hijaratu tangkub rijlaihi. Saya tahu orang itu, kata Ibnu Umar. Orang itu ya, narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung-sandung batu. Sambil ngomong, nah ini klarifikasinya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, saya cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu dalam perjalanan. Tapi jenengan dan saya hari ini bisa memikir yang dipakai omongan bersenda gurau, guyonan itu apa? Ternyata Rasulullah tadi. Ternyata para sahabat ahli baca Al-Quran tadi. Sebelum saya lanjut, itu maknanya kalau dibalik, dalam kitab Tauhid itu diterangkan, oh kalau orang beriman itu wujubut ta'zim. Wajib untuk mengagungkan. Tentang Rasulullah, tentang para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu tadi, tentang syariatnya, tentang Al-Quran dan sebagainya. Tidak boleh kata-katanya dan perbuatannya itu kemudian tanda petik melecehkan yang bisa dikategorikan sebagai kufur. Kata Al-Quran yang jenengan baca nanti. Ketika orang itu datang narik tali untanya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ulangi lagi, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bermain-main, bersenda gurau, mengisi waktu dalam perjalanan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang dipakai untuk bersenda gurau dan guyonan adalah Quran, adalah nabinya. Maka di atas unta itulah Rasulullah membaca ayat yang jenengan sudah buka itu tadi.
ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Muhammad, jika kamu tanya kepada mereka, tentu saja mereka menjawab, sesungguhnya kami itu cuma bersenda gurau dan bermain-main. Kata-kata nakhudhu wa nal'ab, nakhudhu wa nal'ab yang ada di dalam surat At-Taubah 65 itu mengambil dari ucapannya orang yang di bawah tadi itu tadi. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bermain-main, bersenda gurau. Kemudian ayat itu melanjutkan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulullah kamu berolok-olok? Ini kalau kita tarik dalam konteks sekarang jenengan dan saya, maka lisan ini dijaga. Tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang Quran, tentang para sahabat, tentang orang yang mengamalkan syariat, juga jangan sampai terolok-olok oleh lisan kita. Bisa kena ayat ini. Kalau jenengan baca berikutnya di 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang kita ambil sesuai dengan judulnya tadi, kalimat qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Para mufassir, namanya kafir ini apa? Apa dia keluar dari agama? Tidak. Tapi saat itu dia mengelolok, maka divonis menjadi orang itu kafir. Jadi bisa juga dalam bahasa yang berbeda, statusnya ditingkatkan. Oleh Auf bin Malik disebut munafik. Kadzabta walakinnaka munafik. Koro, munafik. Tapi oleh Quran tidak disebut munafik lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ini kalau jenengan dan saya tidak memahami, tidak mengerti liku-likunya menjaga keimanan secara lisan dan perbuatan, naudzubillah min dzalik, tidak menutup kemungkinan siapapun akan terjebak dalam kekufuran sesaat itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Fauzan al-Fauzan, seorang ulama Arab Saudi, ya, mengatakan begini, al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu tidak ngerti, kalau pakai bahasa Surabaya, bodoh, tidak ngerti tentang akidah yang benar, keyakinan yang benar. Sebabnya apa? Tidak mau belajar. Ada yang awam seperti saya, tidak mau belajar. Ada orang alim, tidak mau ngajar. Ya kalau yang awam tidak mau belajar, yang alim tidak mau mengajar, nanti umat dan masyarakat ini mencari akidah sendiri-sendiri, nggak ada bimbingan. Nah itu pendapatnya Fauzan al-Fauzan. Al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Jadi Nabi tadi dengan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah SWT menyebutkan qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Kalau sebagian diberi maaf sama Allah, maka sebagian yang lain itu akan disiksa sebab mereka itu orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-kufrul amal. Kufur yang ekspresinya dari lisannya, dari ucapannya. Wes, ini satu poin. Poin berikutnya. Yang sudah menjadi milik kita, miliknya umat dan masyarakat. Itu ada ungkapan kufur nikmat, kufur nikmat, kufur nikmat. Ini beda lagi. Ya. Beda lagi. Sebelum membahas ini, kira-kira 2 menit atau 1,5 menit, jangan saya aturi nasihat dari kitab yang berbeda. Nasihatnya begini, nanti balik ke sini, mudah-mudahan nggak terlalu lama.
Fa idza qila laka man rabbuka. Kalau ada orang tanya, Pak, siapa Robmu, siapa Tuhanmu? Ini kalau pertanyaan itu saya lemparkan sekarang di sini, orang sak masjid ini bisa jawab semuanya. Fa idza qila laka man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fakul, jawablah. Nah, jawabannya ini yang penting. Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Apa bahasa Indonesianya? Maka jawablah sesungguhnya Tuhanku itu, Rabbku itu adalah Allah. Nah, berikutnya ini yang penting. Allah itu yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Coba. Rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Wa huwa ma'budi. Rabbku itu, Allah itu yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmatnya. Dan itulah Allah satu-satunya yang mustahik, yang berhak untuk disembah. Nah, sekarang saya terangkan. Apa maksudnya Rabbani wa rabba jami'al alamin? Ternyata maknanya mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Itu 4 maknanya. Khalaqona, amadana, a'addana, warazaqona. Menciptakan kita, maksudnya seluruh alam, mengatur, memberi pertolongan, dan memberi rezeki. Satu-satunya Allah. Ada jamaah tanya, Ustadz kalau begitu seluruh alam ini sudah diatur oleh Allah? Jawabannya iya. Air yang di depan panjenengan itu loh diatur sama Allah. Manusia nggak bisa ngatur. Dan aturannya eksak, pasti tidak akan berubah-ubah untuk kepentingan manusia. Tanya lagi, contohnya apa Ustadz? Ya gampang Bu. Kalau itu jenengan rebus 100 derajat mendidih. Walaupun tidak pernah membuat percobaan, tapi kita ikuti aja di buku. Tidak pernah ada karena ini airnya orang Islam. Ya, tadi direbusnya baca basmalah lalu 100 derajat mendidih. Di situ orang tidak berislam lalu merebus air baru 200 derajat mendidih. Tidak akan terjadi begitu. Kalau terjadi begitu, itu berarti yang ngatur air ini 2 kekuatan. Satu Allah, yang satu lain lagi. Dan itu tidak terjadi. Walaupun orang kafir yang ngerebus air tidak baca basmalah, ya, misalkan begitu ya, namanya orang kafir. Nah, sama orang Islam sama, dalam posisi tertentu, panas tertentu sama-sama mendidih. Nah, kalau Allah itu yang seperti itu tadi, Rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, mentarbiyah aku, mengatur, menciptakan, memberi pertolongan. Bukan hanya aku, tapi seluruh alam. Maka di sini saya sebutkan sesuai dengan judulnya tadi, jangan diingkari nikmatnya Allah itu tadi. Gimana cara mengingkari nikmatnya Allah? Nah, jenengan bisa menyiapkan yaitu surat 16 ayat 83. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di situ disebut kafirun gitu loh, Pak. Saya ulangi, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya. Ternyata dalam uraiannya di dalam kitab tauhid, laisal makna innahum yungkiruna hadhihin ni'mah. Maknanya bukan orang itu mengingkari nikmat, yang maksudnya mithlu ayyakulu ma ja'ana mator. Wah, enggak ada hujan, bukan itu. Awalat, kita ini enggak diberi anak keturunan sama Allah, bukan itu. Ausikhah, wah kita ini enggak diberi sehat sama Allah. Walakin, tetapi mengingkari nikmat itu ya biidzafati ila ghairillahi, biidzafatiha ila ghairillah. Nikmat Allah itu disandarkan, dikembalikan bukan kepada Allah tapi kepada selain dari Allah. Itu namanya orang itu mengingkari nikmatnya Allah. Saya beri contoh. Salah seorang ahli mufasir atau ahli tafsir namanya Aun bin Abdillah mengatakan,
Laula fulanun lam yakun kada. Ini bahasa sederhananya, nanti saya uraikan. Ini penafsirannya dari orang mengerti nikmat dari Allah tapi diingkari, itu ucapannya kayak itu tadi. Laula fulanun lam yakun kada. Dalam bahasa Indonesia, wah andai kata tidak ditolong bapak ini, tidak bisa saya seperti begini. Saya beri ilustrasi. Seorang anak muda belum punya pekerjaan, lalu ditolong oleh bapak yang namanya Abdurrahman, misalkan. Itu kemudian ditolong, suruh bekerja di situ, kemudian anak ini sukses, punya kafe, suruh besarkan. Karena bapak Abdurrahman ini sudah kaya, misalkan begitu. Anak ini sukses, diberi fasilitas oleh bapak yang namanya Abdurrahman tadi. Tiba-tiba ketika sudah sukses kaya, kafenya laris luar biasa, ketemu sama temannya yang 20 tahun yang lalu sudah pisah. Lalu berdua ngobrol, Anda kok punya kafe? Oh enggak, ini bukan milik saya. Saya nggak bisa, nggak ditolong Pak Abdurrahman, nggak bisa kayak begini. Nah itu loh. Jadi seolah-olah menyandarkan nikmatnya Allah karena seseorang ini tadi. Ini boleh perantara, ini bukan sebab utama. Tapi sebab utama dalam iman kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temannya yang baru datang ngomongnya keliru juga. Apa? Oh, kalau begitu saya tak minta tolong Pak Haji Rahman biar bisa kaya kayak kamu. Nah, begitu kelirunya. Ini namanya menyandarkan nikmat yang Allah berikan tidak kepada Allah, tapi kepada orang lain lagi. Kadang-kadang orang itu kalau tidak hati-hati Pak, saya dan panjenengan itu bisa keceplosan. Seorang yang sakit di rumah sakit dirawat sehari 2 hari, lalu didiagnosa Pak dokter sudah boleh pulang karena sehatnya. Ketika sampai di rumah bisa juga ditanya temannya, kok cepat pulang? Yang diagungkan dulu siapa? Bisa dokternya. Kenapa tidak Allah? Sebab yang utama, ini kan sebab berikutnya, perantara saja, wasilah saja. Yang utama bukan ini. Nah, di situ. Ini namanya menyandarkan nikmat tadi yang saya sebutkan tadi, ya, bukan kepada Allah tapi kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ayat itu tadi, surat An-Nahl, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Di situ ada kafirun. Mereka mengerti nikmat itu dari Allah tapi diingkari. Kebanyakan dengan cara mengingkari nikmat Allah itu, orang itu bisa jadi kafir. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Sebenarnya dari Allah tapi diagungkan sebabnya karena A, karena B, karena C, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan bahasa Jawa tapi saya rasa penting saya tambahi sebelum diakhiri ya. Ada anak muda sukses bisnis ya. Belum 40 tahun usianya tapi sudah secara materi ekonomi sudah mapan. Orang tuanya ditanya sama tetangganya, "Pak, itu putranya panjenengan belum 40 tahun sudah kaya. Kira-kira jawaban orang tuanya gimana?" Ini berapa kali saya ngomong begini di sini. Kemungkinan A atau B. Jawabannya orang tua kemungkinan A. Oh, memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A. B. Oh, itu anak saya itu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Saya tanya panjenengan, umumnya masyarakat jawabnya koyo A apa B? A, jenengan? B itu terpengaruh omongan saya atau mulai kemarin-kemarin? Begitu saja saya dan kita semuanya ini perlu ditoto Pak, benar itu Pak. Kalau anak itu yang dituding, anak saya itu mulai kecil pinter cari duit, berarti yang diagung-agungkan dia. Anak yang secara cerdas, secara intelektual, ya nilai akademiknya bagus, itu tidak sejalan dengan kemungkinan rezekinya lancar. Nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Karena rezeki itu dibagi oleh Allah bervariasi, beda-beda.
Maka tetap saja supaya tidak mengingkari nikmat Allah dan disebut di dalam surat itu tadi bahwa kita dianggap orang yang kufur nikmat, naudzubillah min dzalik, kufur kecil, maka dihindari ucapan-ucapan yang mengarah seperti itu tadi. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.